Kalau yang namanya SSD eksternal, SSD portable kan udah biasa ya kayaknya ya. Tapi kalau ada backup storage mirip sama NAS konsepnya tapi sekecil ini doang. Kayaknya menarik deh buat kita bahas. Oke semuanya, balik lagi di PM Channel ya. Masih inget gak sih kalian waktu dulu 10 tahunan lalu? Waduh, kerasa tua banget ya gue ya. Kalau misal mau beli harddisk eksternal murah, itu tuh beli enclosure buat harddisk 3,5 inch yang adapternya gede banget. Terus pakai power eksternal ya kan. Jadi ya walaupun judulnya harddisk eksternal, ujung-ujungnya mau dibawa pergi juga repot. Karena berat dan repot, mesti bawa ini itu kabel tambahan kan. Setelah itu tren baru akhirnya muncul, harddisk 2,5 in eksternal, yang akhirnya jadi hero produk banyak brand pada masanya, termasuk Synology. Setelah lama bertahan, akhirnya kembali switching lagi ke SSD 2,5 inch eksternal loh ya. Walaupun ya secara ukuran sama, tapi dia jauh-jauh lebih ringan dan jauh lebih kenceng dibanding harddisk 2,5 inch. Sampai akhirnya muncullah lagi NVMe eksternal ataupun SSD NVMe eksternal, yang kita semua tahu bahwa SSD NVMe itu kencengnya minta ampun, bahkan sampai 13 ribuan Mbps loh ya. Ya walaupun gak banyak juga sih SSD eksternal yang emang punya speed rate yang bener-bener sampai 13 ribuan Mbps ya. Paham kan? Pokoknya itu tuh kencengnya luar biasa dibanding harddisk doang. Cuman ya yang jadi permasalahan SSD NVMe konvensional adalah kemudahan dan keringkasan untuk backup data secara otomatis. Hal ini yang belum ada di sistem SSD konvensional. Sistem yang sebenarnya udah ada di NAS, tapi kan harganya mahal banget ya. Karena itulah beberapa hari lalu Synology kirimin kita sebuah barang yang namanya B-Drive ini nih. Sebuah backup hub yang singkatnya merupakan NAS versi portable. Bisa nge-backup lewat wifi dan mendukung juga fitur sync dari smartphone. Produk yang benar-benar nawarin kemudahan dan keringkasan banget untuk penggunanya. Lihat aja, ini bentuknya sekecil ini, 6,5 kali 6,5 cm. Tapi dia punya kapasitas storage sampai 2 TB. Walaupun ya yang kita review ini cuma 1 TB doang ya. Bobotnya pun ringan banget, cuma 43 gram doang, yang bahkan harusnya lebih ringan dari HP ya, dan gampang banget dimasukin ke kantong. Terus gimana cara kerjanya? Kenapa gua nekenin banget kemudahannya? Ya biasalah ya, di awal sama kayak SSD pada umumnya, kalian perlu colokin dulu si B-Drive ini ke laptop atau PC kalian. Yang saat pop up B-Drive nya muncul di Explorer kalian bisa langsung download dan install B-Drive online installer. Terus bikin akun deh kalian setelah installannya selesai. Nah setelah selesai, nanti kalian bakal dikasih 3 pilihan utama: komputer backup, file sync, ataupun mobile photo. Kalau komputer backup ya sama kayak backup storage pada umumnya lah ya, bisa di backup by default semua folder atau justru pilih folder tertentu doang. Yang menarik adalah yang nomor 2, yaitu file sync. Singkatnya, fitur ini nih bikin kalian bisa synchronize otomatis file yang ada di laptop ataupun komputer kalian tanpa perlu ribet copy secara manual lagi. Nah ini tuh menurut gua bakal berguna banget buat orang-orang yang kerjanya kayak content creator ataupun editor deh. Kayak si bapak-bapak yang ada di belakang kamera ini ya, Bapak Zul. A few moments later. Mana file gue anjing? Gue lupa copy anjing. Kantor buru-buru ah. Nah cerita-cerita kayak gitu tuh nggak mungkin kejadian kalau kalian nyalain file sync di B-Drive ini. Nggak perlu tuh copy manual capek-capek, cukup di setting di awal dan kelar deh kerjaan. Menariknya lagi, sync directionnya ini bisa di custom sesuai yang kalian butuhin, dari laptop filenya disamain ke B-Drive atau sebaliknya, atau dua arah, dua-duanya auto sync. Jadi kalau misal si B-Drive yang kecabut pas kalian bikin file, terus dicolokin lagi pas filenya udah jadi, ya otomatis filenya akan ke copy langsung ke B-Drive-nya tanpa harus secara manual kalian backup atau pindah-pindahin. Oh ya, hampir lupa ya, di sini kalian tuh bakal dikasih 2 pilihan untuk auto sync-nya. Pilihan default yang bakal backup semua file kalian, dan custom untuk bisa pilih folder mana yang mau kalian backup dan pilih. Mudah kan?
Dan yang nomor 3, mobile backup. Ini tuh fitur yang bakal berguna banget buat para selegram ataupun fotografer, di mana di sini kalian bisa backup foto-foto yang ada di HP kalian baik di Android ataupun di iPhone tanpa harus colak-colok ke laptop. Cukup download apps B Drive, lanjut scan QR di laptop kalian yang ada B Drive-nya, dan tara, tinggal pilih foto mana yang mau di backup, entah semua foto ataupun cuma foto tertentu doang. Mudah banget. So gimana nih menurut kalian? Ada yang mau berpendapat? Coba deh tulis pendapat kalian di kolom komentar. Untuk transfer rate-nya ini tuh sebenarnya nggak harus jadi patokan yang sama untuk semua orang ya, karena tiap orang kan beda portnya tuh laptopnya, dan artinya kemampuan transfernya pun akan berpengaruh. Tapi pas kita cek di device kita yang portnya juga sama 3.2 Gen 2, yaitu speednya tuh ada di kisaran 800-an Mbps untuk read-nya. Dan untuk kelengkapannya, unit yang kita review ini ada di dalamnya tuh ada B drive-nya sendiri ya. Ditambah ada kabel USB Type-C to C. Kalau misalkan kalian mau Type-C to E, dia tuh nyedain adapter Type-C to E-nya juga. Jadi tinggal colok aja ke adapternya, nggak perlu ganti kabel ataupun gimana gitu kan. Oke, kita lanjut ke kesimpulan. Yuk, buat siapa sih ini barang dan emang bakal laku di Indo? Tentunya perangkat ini tuh bakal cocok buat elu pada yang merupakan content creator, editor, ataupun maybe fotografer yang butuh sistem backup data ringkas, bisa dibawa kemana-mana dan ngasih kemudahan untuk para penggunanya. Bisa auto sync dari laptop ke B drive atau sebaliknya, transfer file dari HP ke laptop pun bisa tanpa colak-colok kabel ke HP. Pokoknya serba mudah, dan B drive ini bakal cocok buat kalian-kalian yang gue sebutin tadi ya. Terakhir, pasti ada yang nanya, "Bang, emang sebagus itu? Emang sesempurna itu B drive?" Ya kalau dibilang sempurna enggak juga. Setiap produk apapun pasti ada kekurangannya, termasuk si B drive ini, di mana yang menurut gua jadi deal breaker adalah opsi kapasitas storage yang cuma mentok di 1 sama 2 TB doang. Belum ada opsi lain, kayak mungkin kalau udah ada yang 4 TB kan lumayan banget ya buat para content creator yang editannya itu gede-gede filenya kan. Tapi ya itu preferensi masing-masing. Ada juga yang emang orang 1 TB itu udah proper dan lebih dari cukup, sesuai kebutuhan sih intinya. Buat harga, terakhir kita cek di Tokopedia, harga B drive ini yang termurah ada di 2,4 jutaan ya, yang 1 TB, sementara yang 2 TB itu ada di kisaran 4 jutaan rupiah. Harga yang lumayan tinggi sih, tapi kalau kita inget value yang dikasih dari keringkasannya, kemudahannya, gua sih sebagai kreator bakal ngelirik produk ini juga sih, jujur aja. Oke, maybe sampai sini dulu review Synology B drive kali ini ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan dan semangat untuk kami. Kunjungi juga pemchannel.com agar dapat melihat perkembangan teknologi khususnya di bidang IT. Jangan lupa join Discord server dan follow sosial media kami di kolom deskripsi. Sekian dulu gue Yusril, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.